Selamat datang di video pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan untuk pertemuan ketiga. Hari ini kita belajar tentang derivatif dan falas atau mata uang asing, konsep dan transaksi-transaksi yang umum terjadi yang menggunakan instrumen keuangan seperti ini. Di sini kita akan membahas tentang risiko, kemudian juga bagaimana mengelola risiko dengan derivatif. Kita bahas yang pertama. Derivatif adalah instrumen keuangan yang sangat bervariasi. Karakteristik yang sangat umum pada kontrak derivatif adalah nilainya itu sangat bergantung atau mempunyai hubungan langsung dengan fluktuasi dalam harga, tingkat bunga atau tingkat tertentu, serta variabel lain yang mendasarinya, yang menjadi acuannya. Penggunaan derivatif ini dapat membatasi exposure bisnis dari perusahaan terhadap fluktuasi harga atau tingkat bunga. Satu pihak dalam kontrak itu memperkirakan bahwa harga atau tingkat bunga yang mendasari itu akan bergerak yang berlawanan arah dengan pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Suatu pihak yang berusaha mengendalikan risiko perubahan harga atau tingkat bunga ekonomi atau tingkat ekonomi dengan menggunakan derivatif itu kita sebut melakukan hedging. Kontraknya, di struktur dan akuntansinya itu bervariasi tergantung jenis dari risiko yang dikelola. Starbucks misalnya itu akan menghadapi banyak risiko, bisa saja risiko tingkat bunga karena menggunakan utang, lalu risiko fluktuasi komoditas atas kopi, dan juga Starbucks terlibat dalam bisnis di luar negeri sehingga menghadapi fluktuasi falas atau mata uang asing. Nah, karena arus kas yang diramalkan oleh Starbucks dan juga labanya bergantung pada tarif-tarif ini, maka biasanya Starbucks menggunakan kontrak derivatif untuk mengelola risiko atas outcome-nya di masa depan. Dengan menggunakan persetujuan atau kesepakatan derivatif ini, maka Starbucks mengunci nilai tukar, tingkat bunga, dan harga komoditas sehingga mengurangi perubahan di masa depan atas nilai tukar, tingkat bunga, dan harga komoditas tadi pada arus kas dan income-nya. Satu contoh kasus lagi, misalnya suatu perusahaan, di sini Wolverine Worldwide, itu melakukan yang disebut interest rate swap. Dengan derivatif ini, maka akibatnya Wolverine Worldwide itu mengubah 450 juta dari utangnya yang menggunakan tingkat bunga variabel ke tingkat bunga tetap. Dengan cara demikian, maka Worldwide mengurangi variabilitas dari serangkaian arus kasnya di masa depan dari atau untuk pembayaran bunga. Nah, seperti yang saya katakan tadi, lindung nilai atau hedge itu digunakan untuk menjelaskan suatu transaksi kombinasi. Biasanya ada dua, posisi saat ini atau existing dan kontrak derivatif yang dirancang untuk mengelola risiko yang dihadapi karena ada posisi saat ini. Nah, dalam hal ini, banyakkan perusahaan melaksanakan lindung nilai dengan menggunakan beberapa jenis derivatif berikut. Yang pertama adalah forward contracts, kemudian future contracts, options, dan swaps. Apa itu forward contract? Forward contract adalah kontrak yang dinegosiasikan di antara dua belah pihak untuk pengiriman atau pembelian suatu komoditas atau mata uang asing pada harga, kuantitas, dan tanggal pengiriman yang sudah disepakati.
persetujuan ini dapat meminta pengiriman secara fisik atas barang atau mata uang tadi, tetapi juga dapat diselesaikan dengan cara yang disebut net settlement. Net settlement adalah cara menyelesaikan transaksi dengan pembayaran uang, sehingga semua pihak itu akan berada dalam kondisi ekonomi yang sama apabila delivery atau pengiriman itu dilakukan. Jadi dalam hal ini pengiriman tidak perlu dilakukan, cukup menyelesaikan dengan pembayaran uang. Tetapi kondisi ekonomi akan sama seolah-olah pengiriman terjadi. Misalnya di sini, Big Oil ingin mengurangi kerentanannya terhadap perubahan harga BBM di masa depan dan berkontrak dengan spekulator harga BBM untuk membeli 10.000 barrel BBM pada harga 100 per barrel dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan ke depan, ketika kontrak diselesaikan, ternyata BBM dijual dengan harga 110 per barrel. Karena Big Oil sudah mengunci harga pada $100 per barrel, maka spekulator dapat menyelesaikan dengan cara mengirim 10.000 barrel minyak kepada Big Oil dengan harga 100 atau cukup menyelesaikan secara net. Dalam situasi net settlement, spekulator tidak perlu mengirimkan 10.000 barrel minyak, tetapi cukup membayar selisihnya. Karena harga di pasar 110, sementara harga kontrak 100, maka selisihnya 110 dikurangi 100 dikali 10.000 atau $100.000. Dan uang ini dikirimkan ke Big Oil. Big Oil kemudian dapat menggunakan uang tadi untuk mengurangi pembayarannya dengan membeli minyak di pasar terbuka ya pada saat dengan harga 110, tetapi dia secara efektif hanya membayar sebesar 100 karena 10.000-nya ditanggung oleh spekulator. Derivatif lain yang dapat digunakan untuk melakukan hedging adalah yang disebut futures contract. Futures contract sebenarnya sama dengan forward contracts. Bedanya futures contract ini sangat terstandardisasi. Yang pertama. Yang kedua, dalam melaksanakan itu transaksi pembeliannya dan penyelesaiannya atau penjualannya itu menggunakan yang disebut bursa futures. Jadi tidak perlu mencari satu pihak tertentu untuk melakukan atau melaksanakan kontrak. Kita cukup pergi ke bursa tadi, kemudian membeli kontrak tertentu yang kita inginkan. Kemudian ketika kita pada waktunya menyelesaikan, ya kita kembali ke futures tadi. Nah, futures trading atau exchange tadi akan menentukan kapan tanggal penyelesaiannya atau tanggal selesainya, tanggal penghentiannya, berapa jumlah dan kualitas dari barang yang akan dikirimkan dan lokasi pengirimannya. Semuanya terstandar. Nah, di sini karena ada bursa, maka akan dijamin penyelesaiannya dari transaksi tadi. Kelemahan dari forward contract adalah karena kita terlibat dengan pihak lain, maka ada yang disebut risiko kredit, risiko di mana pihak lain tadi tidak dapat memenuhi kewajibannya karena suatu dan lain hal. Maka pada futures ya itu tidak akan terjadi karena tadi ada bursa yang menjamin. Nah, untuk keluar ya tinggal kita jual saja atau kita beli saja kontrak sejenis tetapi tidak dalam posisi berlawanan. Jadi kalau kita misalnya membeli kontrak yang untuk menjual, maka kita bisa pada saat tadi menjual kontrak untuk menjual atau membeli kontrak untuk membeli ya barang yang sama, waktu yang sama, sehingga mereka akan saling menghapuskan sehingga posisinya nol. Nah, satu hal lagi yang menarik dalam bursa ini ada yang namanya mark to market.
Jadi pihak yang terlibat itu harus menyetorkan yang disebut margin trading kepada bursa, sehingga ketika ada pergerakan posisi dari satu pihak itu untung atau rugi, maka segera diselesaikan hari itu juga dengan mengambil dari margin trading tadi. Ketika margin trading itu mencapai suatu jumlah tertentu, misalnya diwajibkan mereka menyetor $100.000, kemudian ternyata ketika tinggal $30.000, maka mereka wajib untuk top up istilahnya margin tadi sampai ke $100.000 lagi. Apabila mereka tidak melakukan top up, maka pada saat itu juga langsung diselesaikan posisinya, sehingga pihak lain tidak merasa atau tidak khawatir bahwa nanti ini tidak akan diselesaikan. Paling tidak ketika ada kemungkinan tidak selesai, maka diselesaikan oleh futures exchange tadi atau bursa tadi. Ya, jadi ini yang membedakan dengan kontrak forward. Ya, pertama adalah dia terstandar, kemudian jual belinya di bursa. Kalau pada forward kontraknya tailor made dan kita harus mencari pihak lawan transaksi untuk bisa melaksanakan kontrak ini. Misalnya di sini ya kita punya satu contoh ya yang juga menunjukkan kelemahan dari futures contract. Di bursa itu kontrak yang ada hanyalah untuk pengiriman 25.000 troy ounce perak ya, dengan tanggal delivery tertentu. Nah, ketika perusahaan ingin melakukan lindung nilai atas transaksi pembelian 110.000 troy ounce, maka yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan 110.000 troy ounce ini kalau menggunakan futures. Kalau menggunakan forward bisa. Kita bisa mencari lawan transaksi yang untuk seperti ini, walaupun tidak mudah juga. Tetapi kalau pakai futures, maka si perusahaan tadi bisa melakukan dua hal. Dia melakukan yang kita sebut under hedge. Jadi yang dilindungi hanya 100.000 saja, karena kelipatannya 25.000. Atau over hedge, membelinya 125 sehingga ada kelebihan posisi 15.000. Nah, ini yang menjadi kekurangan dari futures karena tidak tailor made, jadi tidak seluruh posisi bisa dilindungi dan tetap ada risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kemudian instrumen keuangan yang ketiga, derivatif yang ketiga adalah option atau opsi. Option ini ada dua jenis. Yang pertama adalah call option, yang kedua put option. Call option itu memberikan hak untuk membeli suatu aset. Ingat ini hak. Jadi kalau hak tidak wajib dilaksanakan, terserah yang memegang hak tadi. Put option itu memberikan hak untuk menjual. Jadi ini hak bukan kewajiban. Yang menjual seringkali disebut writer atau bisa juga disebut teller. Ketika hak tadi digunakan, maka disebut di exercise. Nah, ketika pihak yang punya hak mengexercise, maka pihak lawan wajib menyelesaikan transaksi, wajib menghormati hak yang sudah diberikan kepada pihak lawan. Ada banyak jenis option, yang paling sering adalah opsi saham ya, ini bahkan banyak di perusahaan. Ada option untuk commodities, untuk mata uang asing dan nilai tukar. Nah, harganya bagaimana menentukan? Pada dasarnya ada banyak cara. Secara teori ada banyak, yang paling sering dan paling banyak digunakan adalah Black-Scholes ya. Ketika banyak variabelnya itu bisa kita tentukan dengan pasti, maka Black-Scholes itu nilainya sangat mendekati nilai pasar. Apa saja yang umumnya? Jadi pertama adalah variabilitas dari underlying, itu bisa saja dihitung dari variabilitas secara historis dari harga pasar ya. Kemudian harga pasar saat ini dari underlying, misalnya harga pasar saham, kalau itu underlyingnya saham, waktu sampai jatuh tempo, dan strike price-nya atau harga yang nanti
ini diselesaikan ketika transaksi itu di-exercise. Nah, hal-hal ini menentukan berapa dari harga option. Black-Scholes itu bisa menentukan secara teori berapa nilainya. Walaupun ada banyak model lain seperti binomial, model, dan sebagainya. Nah, tentu saja nilai pasar dari opsi, harga dari opsi itu akan lebih tinggi apabila probabilitas di exercise-nya semakin tinggi. Lalu dalam hal mengexercise ada dua jenis atau dua gaya. Yang pertama adalah European Style Option. Ini hanya bisa di-exercise ketika tanggal jatuh temponya. Jadi ketika kapan hak itu terakhir bisa di-exercise, pada saat itu di-exercise, itu yang kita sebut European Option. Yang kedua adalah American Style Option. Ini memberikan hak kepada pemegang untuk mengexercise kapanpun, tetapi paling akhir adalah pada tanggal jatuh tempo option atau maturity date-nya. Ya. Tentu saja karena American Option memberikan pilihan yang lebih, kesempatan yang lebih banyak, maka biasanya lebih berharga. Perusahaan dapat menggunakan opsi untuk mengelola risiko. Ya, biasanya contohnya mungkin risiko dari harga. Kita ambil satu kasus di mana satu perusahaan menggunakan opsi untuk melindungi atau mengunci harga dari BBM. Diasumsikan dalam contoh ini biaya dari opsi tadi 1.000, lalu dengan opsi ini perusahaan dapat membeli 100.000 galon dengan harga $1 per galon. Nah, ternyata harga pasar pada saat perusahaan tadi dapat mengexercise opsinya adalah 1,1. Sehingga kalau dia membeli di luar itu 1,1 kali 100.000 itu 110.000. Nah, dia akan menggunakan opsi tadi. Ya, dia akan exercise opsinya, maka dia akan membeli dengan harga 1, jadi cukup membayar 100.000, tetapi ditambah cost dari opsi 100.000. Dengan cara demikian dia bisa menghindari kenaikan harga dan mendapatkan harga pada $1, tidak $110 atau $101.000 daripada membayar $110.000. Sebaliknya ketika harga pasar di luar 90 sen per galon, maka perusahaan tidak perlu menggunakan hak opsi, cukup membeli di pasar saja dengan harga 90 sen per galon atau 90.000 ditambah cost dari opsi 1.000 atau 91.000. Jadi bagusnya opsi ini kita bisa menghindari risiko tertentu, tetapi kemungkinan keuntungan dari yang sebaliknya itu dapat kita manfaatkan. Yang berikutnya adalah swap. Swap adalah kontrak yang mempertukarkan serangkaian cash flow yang berkelanjutan. Yang paling sering yang kita tahu adalah yang namanya interest rate swap. Ada lagi yang kita sebut foreign exchange swap, tetapi foreign currency swap. Jadi ini interest rate swap ini mempertukarkan serangkaian pembayaran bunga atau bisa juga penerimaan bunga di masa depan. Pada umumnya pertukarannya adalah antara bunga yang sifatnya variabel ditukarkan ke bunga tetap atau sebaliknya. Jadi di sini misalnya ada satu kasus ya, suatu perusahaan memiliki utang sebesar $1 juta dan saat ini pada tingkat bunga 8%. Tetapi tingkat bunganya variabel, jadi dapat naik atau turun di masa depan. Kemudian karena khawatir akan kemungkinan tingkat bunga naik di masa depan, maka perusahaan memutuskan untuk melakukan swap. Bersedia membayar pada tingkat bunga tetap 8% dan menghindari tingkat bunga variabel. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya pada saat awal 8%,
di periode pertama ternyata tingkat bunga turun 1% ke 7%. Ya. Dengan demikian, tingkat bunganya kalau dengan variabel 7.000. Tetapi tadi karena perusahaan memutuskan untuk fix pada 80, maka dia akan membayar 10.000 kepada pihak luar tadi. Sehingga tingkat bunganya tetap 80.000. Ketika tingkat bunganya di periode berikutnya 8%, maka tingkat bunganya sama, sehingga tidak ada settlement dan tetap tingkat bunga yang akan ditanggung oleh perusahaan 80.000. Tetapi ketika pada periode berikutnya naik 9%, maka tingkat bunga pada utangnya yang variabel tadi 90.000. Tetapi pihak lain akan membayarkan 10.000 tadi. Ya, karena dia bersedia variabel, sementara kita tetap, sehingga kita mendapatkan pengurangan sebesar 10.000 dan tingkat bunganya tetap 80.000. Jadi di sini dengan mengubah dari variabel ke tetap, maka perusahaan sekarang tidak khawatir atas risiko tingkat bunga, karena jumlah pembayarannya selalu tetap. Tentu saja dalam melaksanakan atau melakukan kontrak swap ini ada yang namanya fee atau premi yang harus dibayarkan kepada pihak lawan yang melakukan swap tadi. Pada umumnya pihak lawan tadi adalah bank-bank besar karena mereka punya banyak sekali portofolio untuk mengoffset transaksi ini. Ya. Oleh karena itu seringkali bank-bank besar kita sebut market maker. Untuk mengetahui bagaimana menggunakan derivatif dalam transaksi hedging, kita lihat ada dua kasus. Yang pertama menggunakan kontrak forward, yang kedua menggunakan option. Di sini kita mengasumsikan ada suatu perusahaan tambang yang bernama Gray Company yang menambang tembaga dan merencanakan akan menambang dan menjual 2 juta pound copper selama 1 tahun ke depan, dan akan untuk memudahkan analisis akan dijual pada akhir periode. Gray memproyeksikan biaya tetapnya 2,4 juta, biaya variabelnya 0,8 per pound, sehingga untuk break even dia harus mendapatkan revenue atau pendapatan sebesar 4 juta, di mana 2,4 juta untuk menutup fixed cost dan 1,6 juta untuk menutup variable cost. Dengan demikian break even revenue-nya $2 per pound. Lalu Gray juga dapat melakukan analisis sebagai berikut. Ketika harga per pound 2,2, maka akan mendapatkan laba 400.000. Harganya turun menjadi 2,1 dolar per pound, profitnya 200.000. Ketika harganya 2 dolar per pound, break even. Ketika harganya turun lagi 1,9 per pound, rugi 200.000. Demikian ketika harga 1,8 dolar per pound, rugi 400.000. Nah, Gray memutuskan dia akan menjual dengan menggunakan forward contract kepada Bro yang ditetapkan pada harga 2,2. Mengapa Gray ingin melakukan ini? Padahal kalau dia jual 2,2, dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan revenue ketika revenue-nya atau ketika harganya naik ke 2,3 dan seterusnya, artinya di atas 2,2. Dan dia menyerahkannya kepada pihak lain. Nah, Bro ini mau melakukannya kemungkinan besar karena dia merasa bahwa harganya akan lebih tinggi dari 2,2. Jadi dia bersedia untuk membeli pada harga 2,2 ya, dan bersedia mengambil risiko kalau harganya turun dari situ. Nah, alasan dari Gray terutama adalah bisa jadi Gray memang sedang dalam proses memperoleh utang, dan dengan mengeliminasi risiko harga, maka Gray dapat memastikan pendapatannya, dapat memastikan biayanya, dan dapat memastikan profitnya, sehingga risikonya jauh lebih kecil dan dapat menegosiasikan tingkat bunga yang lebih rendah atau dapat memperoleh atau mendapatkan debitur yang mau meminjamkan dalam situasi seperti itu.
faktor kedua adalah pajak. Dengan memastikan laba, memang Grey harus membayar pajak. Tetapi kalau rugi, manfaat dari pajak itu baru bisa diterima di tahun-tahun berikutnya, sehingga akan kehilangan nilai waktu daripada uang. Dan yang ketiga adalah bisa jadi ada alasan-alasan lain seperti untuk menghindari kebangkrutan atau manajemen dari Grey ingin memastikan laba untuk mendapatkan insentif. Nah, kita lihat dari tabel berikut. Ini yang akan terjadi apabila Grey melakukan lindung nilai. Pertama, ada posisi yang tidak kalau Grey tidak melakukan lindung nilai, inilah yang didapatkan. Jadi ketika harga 2,4 sampai 1,8, dia akan mendapatkan keuntungan 800.000, tetapi pada saat yang harga rendah akan rugi 400.000. Fluktuasinya sangat tinggi. Posisi ini akan dikompensasi gerakannya ketika dia untung, maka di posisi lain forward kontrak akan mengambil posisi sebaliknya. Jadi ketika dia untung akan rugi, dan seterusnya ketika rugi maka kontrak forwardnya akan untung. Jadi dengan posisi yang saling berlawanan, ini akan saling menghapuskan sehingga income dari lindung nilai akan fix, akan tetap tidak ada fluktuasi sama sekali. Jadi risikonya hilang di sini. Jadi itulah akibat dari penggunaan hedging ya dengan forward contract untuk melindungi pendapatannya. Dengan menggunakan hedging ini, maka pendapatan yang berfluktuasi berubah menjadi pendapatan yang tetap. Nah, kenapa Bro mau? Bro kemungkinan mau melakukan transaksi ini karena bisa jadi dia dalam posisi sebagai pabrikan juga dan memerlukan bahan mentah tadi, sehingga dia dapat mengurangi risiko apabila bahan mentahnya jadi terlalu tinggi. Ya, jadi dia ingin harganya segitu, dan itu juga sudah cukup rasional bagi dia untuk mengelola biaya, dan pada akhirnya nanti dia hanya fokus untuk mengelola dari sisi pendapatan. Grey dapat menggunakan derivatif lain untuk mengelola risiko yang disebut option. Option ini dapat dipandang sebagai suatu jenis asuransi, di mana yang membeli opsi itu seperti orang yang mengasurasikan. Ya, contohnya pemilik suatu rumah mengasurasikan rumahnya dari kerugian-kerugian karena kecurian, kebakaran, dan sebagainya. Dan ini ada harga yang harus dibayarkan yang disebut premi, dan premi ini sangat tergantung pada besarnya risiko kerugian. Jadi kalau di rumah di daerah-daerah yang rawan kejahatan, biasanya preminya lebih tinggi daripada rumah di daerah lain. Nah, karena Grey akan menjual, maka Grey dapat membeli yang disebut put option. Put option ini mengharuskan yang menjual kontrak option tadi membeli pada harga yang sudah ditetapkan ketika si pembeli itu melaksanakan atau menggunakan haknya. Jadi misalnya di sini Grey memutuskan membeli hak opsi untuk menjual pada harga 2,3. Maka ketika Grey mengexercise opsi tadi, maka si writer itu harus membeli koper tadi pada harga 2,3. Tentu saja ketika harganya tinggi, Grey tidak akan mengexercise opsi tadi, karena lebih baik dia menjualnya di pasar terbuka. Tetapi ketika harganya di bawah 2,3, maka Grey akan mengexercise tadi untuk mendapatkan harga 2,3. Dengan demikian, maka risiko dari harga pasar yang turun itu diserahkan kepada writer dari option. Dan Grey masih bisa mendapatkan ini tadi, memanfaatkan ketika harganya di atas 2,3. Tentu saja tadi seperti yang dikatakan bahwa writernya harus dikompensasi semacam preminya. Harganya pada umumnya paling tidak berdasarkan Black and Scholes model dapat ditentukan. Kita asumsikan di sini misalnya Grey
itu mempunyai total cost yang sama dengan break even 2 pound dan memutuskan untuk menggunakan atau membeli hak opsi pada harga 5 sen dolar per pound dengan exercise price 2,3. Kalau harganya di atas 2,3 maka GRI tidak akan exercise, tapi kalau di bawah 2,3 maka GRI akan mengexercise. Nah, kita bisa gunakan tabel yang sama di sini. Ini ada posisi. Posisi pertama adalah posisi yang tidak di hedge ya. Ini. Kalau tidak ada lindung nilai, ini posisinya pada setiap harga berikut. Jadi misalnya harganya 2,45, 2,35, 2,3, 2,25 dan seterusnya. Lalu dengan adanya hak opsi tadi, maka ini kemungkinan economic gain-nya. Di mana ketika harganya di atas 2,3 ke atas, maka tidak di-exercise, jadi tidak ada ekonomiknya, tetapi ketika harganya turun, akan di-exercise, sehingga mendapatkan, kalau pada harga 2,25 akan mendapatkan 100.000, pada harga 2,15 akan mendapatkan 300.000, dan seterusnya. Tadi cost of option 5 sen dolar per pound, ada 2 juta pound, jadi kita akan cost of optionnya, ini biayanya 100.000 semuanya. Nah, lalu bagaimana payoff-nya? Ketika harganya 2,3 ke atas, maka keuntungan yang diperoleh oleh GRI akan naik, semakin naik. Tetapi ketika harganya di bawah 2,3, maka GRI bisa memastikan keuntungannya minimal 500.000. Jadi kelebihannya dari option, kalau situasinya menguntungkan, itu dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi ketika situasinya merugikan, perusahaan dapat meminimalkan kerugiannya, atau paling tidak keuntungannya itu pada angka tertentu. Jadi tidak mendapatkan risiko ketika harganya turun atau ketika situasinya tidak menguntungkan. Beda pada forward, itu harganya di-fix pada satu angka tertentu. Jadi tidak naik tapi tidak turun. Tapi pada option itu bisa mendapatkan keuntungan tapi menghilangkan kerugian.